Kasus korupsi sekalipun termasuk dalam kejahatan luar biasa, penyelesaiannya seringkali biasa saja. Hukuman seringkali tidak tajam. Bukan hanya di tingkat putusan, tapi mulai dari tingkat tuntutan. Yang lebih mencengangkan lagi, Kejaksaan Agung mengeluarkan aturan korupsi di bawah 50 juta, tidak dipidana, tapi dibina, bisa uangnya dikembalikan kepada negara. Kita bahas sore ini bersama Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Esther. Mbak Lola, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mbak Putri. Ya, dan sayang sekali kami juga sudah menghubungi pihak Kejaksaan Agung tetapi tidak mendapatkan respon. Mbak Lola, untuk menyelesaikan kasus di bawah korupsi di bawah 50 juta. Alasannya supaya sederhana, cepat, dan biayanya murah. Akhirnya dikeluarkan aturan seperti ini. Sudahkah ICW menelisik lagi soal aturan ini? Ya, pertama peraturan ini rasanya belum dipublikasi gitu ya, jadi publik belum bisa mengakses dan ini juga berangkat dari statement atau keterangan dari Jaksa Agung sendiri dalam RDP dengan Komisi 3 di DPR RI. Nah ini memang sesuatu yang sangat menarik karena pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah secara jelas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi itu tidak menghapus pemidanaan. Gitu artinya tetap ada proses yang harus ditempuh lewat mekanisme penyidikan, tuntutan dan dakwaan dan tuntutan sampai diputus di pengadilan gitu ya. Nah, apa yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung ini jadi poin yang sangat menarik tentu karena itu tidak sejalan dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Kalau misalnya alasannya adalah untuk agar penyelesaiannya itu memenuhi prinsip-prinsip cepat, biaya ringan gitu ya. Ya itu sama seperti memperlakukan tindak pidana korupsi seperti tindak pidana ringan gitu. Karena asas itu sebetulnya berlaku bukan hanya untuk tindak pidana ringan tapi juga tindak pidana pada umumnya termasuk korupsi. Jadi rasanya alasan itu tidak bisa diterima gitu. Karena itu justru saya menangkapnya justru seolah-olah Kejaksaan Agung hanya ingin meringankan beban kerjanya saja gitu. Kalau di beberapa informasi yang kami dapat dari media online, memang kutipannya disampaikan oleh Jaksa Agung, tapi ketika ditanyakan lagi apakah aturannya sudah ada, beberapa menyatakan, Jampitsus mengatakan aturannya sudah ada. Tetapi ada beberapa pertimbangan katanya, ini saya mengutip ya, jika melibatkan aparat, itu juga dipertimbangkan itu, ada sanksi hukum juga, kemudian dilihat juga jadi dari bidang korupsinya. Ini yang sangat sangat absurd ya, sangat agak sulit diterima dan dicerna melihat bidang korupsinya. Apakah sekarang korupsi ada bidangnya, kemudian dibedakan, lalu dilihat juga akibat korupsinya dan bagaimana dampak terhadap masyarakat. Bagaimana ICW melihat ini kalau sampai ada klasifikasinya dulu? Pada prinsipnya kan begini, korupsi itu meskipun dia seolah-olah kejahatan terhadap anggaran gitu ya atau terhadap negara itu sebetulnya korban paling pertama itu kan warga atau rakyat. Jadi kalau misalnya tergantung dampak itu jadi sangat menarik karena dampaknya jelas kepada publik secara umum gitu. Lalu bagaimana kita mau menghitung dampak mana yang paling buruk kalau pada akhirnya yang dirugikan itu adalah publik secara umum. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya jadi sangat penting untuk mempertanyakan kembali gitu. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, ini kan sudah ada ketentuan yang jelas di pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi kerugian keuangan negara, sekalipun dia sudah dikembalikan kerugiannya itu tidak menghapus pidananya. Nah, jadi dasar dari Kejaksaan Agung sendiri mengeluarkan peraturan atau himbauan misalnya di internal Kejaksaan Agung itu apa gitu. Karena itu jelas tidak sejalan dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ditambah lagi kalau misalnya memang ingin melakukan pengecualian, harusnya bukan di tingkatan peraturan di bawah undang-undang atau peraturan pelaksana gitu ya, tapi diubah sejak dari undang-undangnya. Nah kalau misalnya mau diarahkan ke sana, berarti yang harus dilakukan itu adalah revisi Undang-Undang Tipikor, gitu, bukan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Gitu. Secara administratif artinya peraturan ini kan bertentangan, tidak bisa dijalankan, Mbak Lola? Kalau bicara soal hal tersebut tentu akan lebih tepat ditanyakan kepada ahli hukum tata negara. Tapi pada prinsipnya peraturan ini tidak sejalan atau bertentangan. Dan kalau misalnya ada implikasi terhadap itu, ya tentu dia tidak bisa dijalankan gitu karena atau harus dibatalkan karena dia tidak sejalan. Lagi-lagi dia bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.
Iya. Ditambah lagi, kalau misalnya kita mau bicara soal pengembalian kerugian negara, itu sebetulnya juga sudah ada diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Prasyaratnya adalah dia bukan tindak pidana, melainkan malah administrasi, gitu. Nah, kalau misalnya itu kan sudah cukup jelas, terlepas dari apakah ada problematika juga terkait dengan klausul yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tapi Iya. itu kan sudah jelas. Pada prinsipnya adalah segala bentuk tindak pidana, apalagi yang berkaitan atau yang diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih seperti korupsi, itu seharusnya tidak diperlakukan seolah-olah dia tidak merupakan kejahatan serius gitu, karena itu adalah kejahatan yang serius. Jadi kalau misalnya mau pengembalian kerugian negara itu kemudian diperlakukan sebagai maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, silakan gitu. Tapi begitu dia terbukti sebagai atau dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi, ya proses hukum pidananya harus berjalan begitu. Kami juga sebenarnya publik juga pasti Anda juga ICW mungkin juga saat ini sedang mencari-cari aturan ini persisnya berada di mana, sudah dikeluarkan atau tidak. Tapi apa bahayanya aturan ini jika benar-benar diterapkan oleh Kejaksaan Agung? Ya, kalau misal sekalipun ada tadi ya semacam kualifikasi gitu ya, tidak semua kemudian korupsi yang berdimensi kerugian negara dengan nilai 50 juta ke bawah itu bisa tanda kutip diampuni gitu tanpa melewati mekanisme persidangan. Ya itu nanti orang tinggal orang yang mau coba-coba atau misalnya orang yang berpikir mau melakukan korupsi ya tinggal menyesuaikan saja apa sih kualifikasi yang diatur dalam peraturan tersebut gitu, sehingga mereka akan cari celah di sana. Karena tanpa ada mekanisme seperti itu pun banyak regulasi atau kebijakan itu yang masih punya legal loopholes atau celah hukum. Jadi bayangkan ketika secara sadar dan dengan sengaja lembaga penegak hukum itu memberikan ruang untuk perbuatan seperti itu gitu ya, nanti orang akan mengeklaim ya ini kan korupsi kecil-kecilan terus demikian, tapi pada akhirnya dia sebetulnya sedang melakukan korupsi yang merugikan ketika dikumulasi itu sampai miliaran rupiah misalnya. Nah, hal seperti itu kan jadi sebuah potensi yang patut kita pertimbangkan gitu ya, dan khawatirkan bisa terjadi kalau misalnya memang ini efektif dijalankan. Artinya dia diberlakukan gitu ya, diterapkan peraturannya. Apa dampaknya peraturan ini terhadap pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana, Mbak? Apa dampaknya peraturan ini terhadap pencegahan atau pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya kalau pada akhirnya pencegahan itu kan memang dia kerja bukan hanya dari lembaga penegak hukum apalagi KPK gitu ya. Semua kementerian lembaga baik di nasional atau di pusat sampai ke daerah itu sebenarnya punya mekanisme pencegahan korupsi, harus punya peran dalam melakukan pencegahan korupsi. Nah kalau misalnya peraturan ini betul-betul diberlakukan gitu ya, diterapkan, kemudian ada imbauan kepada jaksa sebagai penyidik maupun penuntut dalam kasus korupsi, ya ini lagi-lagi saya kembalikan lagi ke pernyataan saya sebelumnya, ini bisa berbahaya karena akhirnya kerja pencegahan itu jadi seolah-olah tidak berjalan karena korupsinya dilakukan kecil-kecilan gitu. Dan itu yang justru berbahaya ketika celah itu dengan sengaja diciptakan justru oleh lembaga penegak hukum gitu. Dari catatan ICW, apakah penegakan hukum atau penegakan hukum terutama untuk para koruptor di Indonesia ada kemunduran, ada kelonggaran? Katakanlah 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, dan kemudian dengan aturan ini muncul? Ya memang kalau bicara soal penegakan hukum, kalau kita bicara soal vonis gitu ya ataupun rata-rata tuntutan itu memang tidak berubah. Artinya tidak berubah itu ada perubahan tapi sangat-sangat tidak signifikan. Di tahun 2020 misalnya ICW mencatat bahwa rata-rata putusan terhadap terdakwa kasus korupsi itu ada di angka 2 tahun gitu ya, 2 tahun sekian bulan. Di tahun 2019-nya juga 2 tahun sekian bulan. Nah itu yang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada yang terlalu signifikan gitu ya dari rata-rata putusan maupun tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi dari tahun ke tahun gitu. Perubahannya biasanya hanya hitungan bulan. Nah jadi kalau kita melihat dari sisi itu saja, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa
Ya, kalau mau bicara penjeraan itu sebetulnya belum tercapai lewat hukuman badan atau Iya, hukuman penjara, iya. gitu. Oke. Lalu kalau misalnya kita bicara juga soal perampasan aset gitu ya atau pemulihan kerugian negara, itu juga sebenarnya masih ada catatan karena tidak semua kasus korupsi dalam dakwaan maupun tuntutannya itu kemudian dituntut dengan pidana tambahan uang pengganti gitu. Iya. Yang mana salah satu tujuan dari pidana tambahan uang pengganti ini adalah memperkecil gap kerugian gitu ya. Karena dia kalau misalnya dikabulkan oleh pengadilan atau oleh majelis hakim, maka terdakwa itu punya kewajiban untuk membayar pidana tambahan uang pengganti tadi selain membayar pidana denda gitu. Ditambah lagi juga aparat penegak hukum belum maksimal menggunakan instrumen tambahan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal dalam banyak kasus korupsi atau bahkan hampir semua kasus korupsi itu pasti ada dimensi pencucian uangnya gitu. Oke. Nah, jadi dari situ saja bisa kita lihat bahwa untuk upaya atau kerja penegakan hukum secara umum sebelum ada wacana seperti ini itu juga belum maksimal gitu. Apalagi kalau ditambah dengan adanya wacana seperti ini, ya tentu kita akan semakin jauh ketinggalan dalam hal penjeraan terhadap terdakwa kasus korupsi kalau misalnya memang kita mau memberikan karpet merah bagi mereka dengan memberikan tadi ruang atau Iya, loophole betul. dalam tanda kutip mengecilkan, Iya, seolah-olah mengecilkan bahwa kerugian keuangan negara 50 juta ke bawah di sektor-sektor tertentu itu nggak masalah. Iya. Kan itu yang akhirnya yang ditangkap Yang oleh muncul. publik Iya, begitu. oke. Lalola Esther, terima kasih, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Terima kasih sudah berdiskusi sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Kita masih lihat terus perkembangannya seperti apa, termasuk memastikan apakah aturan ini memang sudah betul-betul berlaku dan diterapkan atau tidak. Terima kasih, Mbak Lola. Terima kasih Mbak Putri.